Dongeng Raja Awan dan Kakek Tua. Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah raja dari kerajaan Agapi. Raja itu bernama Raja Awan. Di suatu hari, Raja Awan tengah berkeliling di sekitar kerajaan Agapi untuk melihat rakyatnya yang makmur dan sejahtera. Dalam perjalanannya, Raja Awan menyamar seperti rakyat biasa agar tak ada seorang pun yang dapat mengenalinya. Ketika Raja Awan hendak melakukan perjalanan pulang ke istananya, ia menemui seseorang yang tengah dihakimi oleh rakyatnya. Orang itu ialah kakek-kakek tua yang untuk berjalan saja ia harus memerlukan tongkat. Sontak raja pun mendatanginya dan menanyakannya pada warga, "Maaf bapak ibu sekalian, ada apa ini? Apa yang telah diperbuat oleh kakek ini?" Lalu salah satu dari warganya menjawab, "Apakah Kisanak tidak tahu bahwa orang tua ini ialah pencuri? Dia telah mencuri gandum serta buah-buahan yang ada di sini." Sang kakek pun hanya terdiam. Lalu Raja Awan yang sedang menyamar itu membayar gandum serta buah-buahan yang telah dicuri oleh sang kakek. Sang kakek pun akhirnya berterima kasih pada Raja Awan yang sedang menyamar itu. "Makasih ya Kisanak, karena Kisanak kakek jadi tidak dipukuli warga tadi." Lalu raja pun membalas, "Iya kek, sama-sama. Namun mengapa kakek mencuri? Apakah kakek tidak mampu untuk membeli makanan atau menanam buah?" Sang kakek pun langsung terdiam sejenak hingga meneteskan air matanya. Lalu ia menjawab, "Kakek tinggal sendiri nak, sehingga kakek tak mampu membeli makanan karena tidak mempunyai uang. Barang-barang kakek pun habis pula dirampas oleh penjahat." Sang raja pun kembali bertanya, "Apakah kakek tidak mempunyai anak atau saudara?" Kali ini kakek benar-benar menangis. "Kakek sebenarnya memiliki satu anak perempuan. Ia telah lama meninggalkan kakek. Demi kesaktian, ia sedang belajar kesaktian." Sang raja pun terdiam. Lalu tak lama menawarkan tempat tinggal untuk sang kakek. "Kek, apakah kakek ingin tinggal di sebuah rumah dekat sini?" Kakek pun terdiam lalu menolaknya. Lalu raja pun kembali bertanya, "Mengapa kakek menolaknya?" Kakek pun menjawab, "Aku ingin ke puncak pegunungan karena di sanalah anakku belajar kesaktian. Aku ingin membawanya dan memintanya untuk merawatku yang sudah sepuh ini." Mendengar ucapan kakek, raja pun terenyuh dan ingin sekali membantu sang kakek. Lalu raja pun menawarinya bantuan untuk membawa putri dari sang kakek ke hadapannya. Lalu kakek pun menjawab, "Terima kasih sekali Kisanak, namun ada hal yang perlu dan harus kau ingat. Anakku telah bertahun-tahun belajar kesaktian. Dia sangat sakti. Dahulu ada yang ingin mencoba membantuku, namun seseorang itu dapat dikalahkan.
Setelah mendengar itu, sang raja pun tetap ingin membawa anak itu ke hadapan sang kakek. Lalu raja berkata, "Beritahu aku, bagaimana wajah anakmu, Kek, dan siapa namanya?" Kakek pun menjawab, "Namanya ialah Ara. Dia adalah putriku yang sangat cantik dan paling kusayangi. Kecantikannya bagai bidadari, tatapannya sejuk, hidung mengnya agak mancung, alis matanya tebal. Dia sangat cantik dan bahkan aku sendiri tak pernah melihat perempuan secantik anakku itu." Lalu sang raja pun langsung bersiap untuk menemui Ara dan memberi uang serta tempat tinggal sementara bagi sang kakek. Sang raja pun kembali ke istananya terlebih dahulu untuk pamit kepada ibundanya. Lalu ibundanya merestuinya. Sang raja pun berangkat menaiki puncak pegunungan untuk menemui Ara. Raja yang kembali menyamar, namun kali ini membawa busur dan pedang. Saat sampai di puncak pegunungan, raja pun bertemu seorang wanita cantik yang sedang bertapa. Raja pun menyapanya, "Wahai Kisanak, apakah engkau yang bernama Ara?" Lalu wanita itu sadar dari pertapaannya dan berkata, "Iya, akulah yang bernama Ara, Raja." Raja pun kaget karena tingginya ilmu yang dimiliki Ara sehingga dapat mengetahui identitas aslinya. Raja pun mengajak turun Ara untuk mengurus ayahnya yang telah sepuh. Lalu Raja berkata, "Ara, mari kita turun. Ayahmu sudah terlalu renta untuk hidup sendiri. Ia membutuhkan pertolonganmu, Ara." Ara pun menjawab, "Aku pun rindu pada ayahku. Namun aku masih ingin mencari kesaktian. Bila ada seseorang yang bisa mengalahkanku, jika ia seorang lelaki, maka aku akan bersedia menjadi istrinya. Jika ia seorang perempuan, maka aku akan bersedia menjadi pelayannya." Mendengar hal itu, Raja Awan yang belum beristri dan tengah mencari istri bersiap menerima tantangan dari Ara. Lalu terjadilah pertarungan antara Raja Awan melawan Ara. Karena Raja Awan juga ialah raja yang sakti mandraguna, namun dalam setiap pertarungan dan pertempurannya, sang raja selalu bersandar pada Tuhan, maka sang raja selalu menang. Dalam pertarungan ini tak butuh waktu lama untuk raja mengalahkan si Ara. Lalu Ara berkata, "Wahai Tuan, hamba mengaku kalah. Hamba siap turun dan berhenti mencari kesaktian demi menjaga ayah hamba." Setelah mendengar hal itu, raja senang dan akhirnya membawa Ara turun dan menemui ayahnya. Sesampainya di depan tempat tinggal sementara ayahnya, Ara menangis karena ia baru menyadari bahwa ia telah meninggalkan ayahnya dalam waktu yang cukup lama. Ara pun segera memeluk ayahnya dan bersimpuh di bawah kaki ayahnya seraya berkata, "Ayah, maafkan Ara. Ara akui Ara telah egois terhadap ayah." Ayahnya pun meneteskan air mata bahagia dan menjawab, "Ara, ayah telah maafkan seluruh kesalahanmu. Di usia ayah yang tak muda lagi, ayah ingin sekali melihatmu menikah." Mendengar ucapan ayahnya itu, Ara menjawab, "Iya ayah, aku akan menikah. Tetapi bagaimana mungkin aku menikah sedangkan aku sudah memiliki janji pada raja? Kuserahkan itu semua pada raja, ayah." Ayah Ara pun kaget. "Siapa rajanya, Ara? Di mana ia sekarang?" Lalu Ara menjawab, "Dialah rajanya, ayah, Raja Awan. Dia tengah menyamar sebagai rakyat biasa." Lalu Raja Awan berkata, "Ya ayah, aku adalah Raja Awan." Lalu dengan perasaan malu, ayah Ara pun berkata,
Hamba sangat berterima kasih padamu, Raja. Karenanya hamba bisa bertemu kembali dengan putri hamba. Namun jikalau engkau tak ingin menikahi putriku, tak apa, Raja. Kuserahkan semua padamu, Raja. Raja pun berkata, semua itu saya kembalikan pada putrimu. Apakah ia mau menikah denganku? Aku tak ingin putrimu terpaksa menikah denganku. Lalu Ara pun menjawab, aku bersedia memenuhi janjiku, Raja. Aku bersedia jadi istrimu. Raja pun menerima Ara sebagai istrinya, dan Ara pun membawa serta merawat ayahnya di istana. Akhirnya Raja Awan dan Ratu Ara pun hidup bahagia. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng Raja Awan dan Kakek Tua. Jadilah seseorang yang bijaksana, mempunyai sifat belas kasih, serta sopan dan santun terhadap semuanya tanpa memandang siapapun ia, apa status sosialnya. Jadilah seseorang yang dermawan, agar diri kita mendapat buah dari kebaikan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.